Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam ini adalah Perlunya Optimisme. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Renungan seiman malam ini akan mulai membahas huruf yang ke-10 dari akronim celebration, yaitu O untuk optimism. Ayat inti kita di atas tadi menuliskan suatu anjuran yang luar biasa dari Rasul Paulus. Bayangkan, Paulus waktu itu berada di dalam penjara di kota Roma. Dengan penderitaan yang amat sangat, di mana makanan, minuman, dan pergerakan yang terbatas. Namun ia mengajak umat Kristen untuk senantiasa berpikir positif. Paulus mengundang kita untuk memikirkan hal yang benar, mulia, adil, suci, sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji. Artinya Paulus mengajak umat Kristen untuk hidup dengan senantiasa berpikir secara optimis meskipun dalam masa penderitaan sekalipun. Memang Rasul Paulus bukan hanya tahu teori saja, sebab ia telah menghidupkan nasihatnya ini. Kita ingat saat Paulus berada di dalam penjara di Filipi bersama dengan Silas. Ia sama sekali tidak mengeluh maupun menggerutu, akan tetapi ia justru menyanyi. Dalam keadaan menyanyi, mujizat telah terjadi. Gempa bumi telah datang dan mereka semua terlepas dari belenggu. Peristiwa itu juga menyebabkan pertobatan dari kepala penjara di Filipi tersebut, sebagaimana yang kita baca dalam Kisah 16. Kalau saja mereka mengomel atau menggerutu, maka jelas tidak akan ada mujizat yang terjadi. Banyak sekali studi yang telah dibuat mengenai hubungan antara pikiran dan optimis dengan kesehatan. Ternyata hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pikiran yang optimis memberikan kesehatan yang lebih baik dan kemungkinan sakit yang lebih rendah. Kesimpulan dari 15 penelitian yang melibatkan lebih dari 200.000 orang menunjukkan kalau seorang itu optimis, maka kemungkinan mendapatkan penyakit jantung berkurang 35% dan kemungkinan untuk mati cepat berkurang sebanyak 14%. Lebih lanjut, penelitian yang dilaporkan oleh Harvard Health pada 1 Mei 2008 mengatakan bahwa orang yang optimis sangat menolong dalam menghadapi penyakit maupun pembedahan. Misalnya, untuk pasien yang optimis, setelah pembedahan jantung, kemungkinan untuk masuk rumah sakit kembali itu hanya setengahnya dibandingkan dengan mereka yang tidak optimis. Harvard Health dalam edisi yang sama juga menyebutkan penelitian di Finlandia sebanyak 616 orang usia menengah yang mempunyai resiko tinggi untuk menderita tekanan darah tinggi sebab mereka merokok, obesitas, tidak gerak badan, dan minum alkohol. Apa yang terjadi 4 tahun kemudian? Mereka yang pesimis mempunyai tekanan darah tinggi 3 kali lipat dibandingkan dengan yang optimis. Kalau begitu jelas mereka yang optimis itu lebih sehat. Tuhan mencintai kita sebagaimana dinyatakan dengan kematian anaknya untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu marilah kita hadapi kehidupan dengan penuh optimis, sehingga kita akan lebih sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.